Hidupmu berantakan, bukan cuma soal manajemen waktu. Kau sudah coba semua aplikasi, jadwal, teknik produktivitas, tapi kekacauan tetap merajalela. Kenapa? Rahasia keseimbangan sejati ada pada metode kuno yang mengubah kekacauan jadi ketenangan abadi. Semuanya berawal dari memahami prinsip inti yang jauh melampaui sekadar manajemen waktu. Kau mungkin sudah lelah kan? Merasa hidupmu seperti kapal pecah di tengah badai, padahal sudah coba segala cara. Bangun pagi, buat daftar tugas, pakai aplikasi pengatur waktu tercanggih. Tapi kenapa rasanya tetap kacau? Stres menumpuk, pikiran bercabang, dan setiap hari seperti lari maraton tanpa garis finish. Kau merasa terjebak, seolah ada yang salah, tapi tidak tahu apa. Pernahkah kau berpikir, kenapa semua metode itu terasa kurang? Kenapa kekacauan ini terus kembali, seperti bayangan yang tak bisa diusir? Ironisnya, di zaman serba digital ini, dengan begitu banyak solusi produktivitas, justru banyak dari kita yang merasa hidupnya makin berantakan. Ini bukan cuma perasaanmu, ini adalah realita pahit jutaan orang yang terperangkap dalam siklus ini. Bagaimana jika kukatakan, masalahnya bukan hanya pada manajemen waktumu, bukan cuma soal berapa banyak tugas yang bisa kau selesaikan. Ada fondasi yang lebih dalam, yang selama ini terabaikan. Perspektif yang lebih holistik, yang jauh melampaui sekadar jam dan kalender, telah ada ribuan tahun. Sebuah sistem yang bukan hanya mengatur waktumu, tapi mengatur jiwamu, seluruh keberadaanmu. Dan yang mengejutkan, itu adalah rahasia kuno yang dipegang erat dalam ajaran Islam. Tapi, apa sebenarnya yang membuat metode kuno ini begitu berbeda, dan mengapa kita selama ini mengabaikannya? Berikan komentarmu kalau konten ini bermanfaat. Anda pikir hidup berantakan itu cuma soal manajemen waktu yang buruk, jadwal yang amburadul, atau sekedar kurang disiplin? Maaf, Anda keliru besar. Itu hanya permukaannya saja, kawan. Kekacauan yang kita rasakan itu lebih dari sekedar masalah fisik atau temporal. Ini adalah akar masalah yang menjalar jauh ke dalam jiwa dan pikiran kita. Sebuah badai dahsyat yang berpusat di dalam diri. Kekacauan spiritual dan mental yang seringkali tak kita sadari. Bayangkan ini, Anda seperti sebuah kapal yang berlayar tanpa kompas batin yang stabil. Meskipun Anda punya peta dan jadwal pelayaran, Anda tetap terombang-ambing di lautan konflik. Ini bukan lagi tentang jam berapa harus bangun, tapi tentang mengapa Anda merasa kosong atau cemas saat bangun. Ini bukan lagi tentang jam berapa harus bangun, tapi tentang mengapa Anda merasa kosong atau cemas saat bangun. Para pemikir besar dalam sejarah Islam ribuan tahun lalu sudah menunjuk ke inti masalah ini. Mereka menjelaskan bahwa akar dari segala kekacauan bukanlah di luar, melainkan di dalam diri. Mereka memperkenalkan konsep mizan, sebuah keseimbangan fundamental yang jauh melampaui sekedar mengatur jadwal harian. Ketika mizan batin ini goyah, semua aspek kehidupan Anda, duniawi dan ukhrawi, kebutuhan individu dan tanggung jawab sosial akan saling bertabrakan. Anda merasa ditarik ke banyak arah tanpa arah yang jelas, menciptakan konflik internal yang tak berkesudahan dan sangat melelahkan. Ini adalah bukti nyata bahwa ketidakseimbangan batin adalah konflik utama kita. Kita sering berpikir, dengan mengatur jadwal lebih ketat, semua akan beres. Tapi anehnya, semakin kita mati-matian mencoba mengontrol setiap detik hidup kita, semakin kita merasa hampa, stres, dan tak terkendali di dalam. Seolah-olah, solusi yang kita cari justru memperparah masalahnya. Bagaimana mungkin kita bisa menemukan kedamaian dan keseimbangan sejati jika selama ini kita hanya sibuk memperbaiki daun-daunnya, padahal akarnya sendiri sudah membusuk? Berikan komentarmu kalau konten ini bermanfaat. Coba bayangkan ini, selama ini kita sibuk mengatur jam, daftar tugas, dan kalender. Tapi pernahkah terpikir, mungkin solusi kita selama ini justru keliru? Mungkin bukan tentang seberapa ketat Anda mengatur, tapi tentang apa yang sebenarnya Anda atur. Islam menawarkan perspektif yang jauh lebih dalam, bukan sekedar manajemen waktu. Ia berbicara tentang mizan. Ini bukan aplikasi baru atau teknik produktivitas. Mizan adalah titik keseimbangan intrinsik, harmoni yang melekat yang sudah ada di dalam diri dan alam semesta kita.
Inilah aha momen yang sesungguhnya. Kita tidak perlu menyeimbangkan hidup seperti menyeimbangkan timbangan yang dua sisinya terpisah. Sebaliknya, kita perlu menemukan mizan yang menyatukan semua aspek kehidupan. Fondasi mizan ini adalah tauhid. Fondasi mizan ini adalah tauhid. Keyakinan bahwa segala sesuatu, termasuk hidup kita, punya tempat dan nilai proporsional di bawah satu panduan ilahi. Ini pandangan hidup holistik, bukan fragmented. Bayangkan ibadah dan pekerjaan. Sering kita anggap dua hal bersaing. Tapi dalam mizan tauhid, ibadah bukan jeda dari kerja, melainkan fondasi yang memberi makna pada setiap pekerjaan. Dan pekerjaan itu sendiri bukan penghalang ibadah, melainkan bentuk ibadah saat dilakukan dengan niat benar. Keduanya bukan terpisah, tapi saling menopang dalam satu kesatuan utuh. Jadi, ini bukan lagi tentang membagi waktu secara paksa. Ini tentang menyelaraskan setiap aspek hidup Anda ke dalam sebuah orkestra harmonis, dipimpin oleh satu dirigen maha bijaksana. Ini adalah perjalanan menemukan kembali inti diri Anda, di mana kedamaian dan keseimbangan bukan lagi tujuan yang dikejar, tapi keadaan yang melekat. Siap menyelami lebih dalam rahasia keseimbangan sejati ini? Berikan komentarmu kalau konten ini bermanfaat. Kita sudah bicara tentang mizan, timbangan ilahi yang menjaga keseimbangan. Tapi pernahkah Anda membayangkan apa jadinya jika mizan itu hilang dari hidup kita? Apa konsekuensinya? Bukan cuma sekedar jadwal yang padat atau daftar tugas yang menumpuk. Tanpa mizan, hidup kita rentan jatuh ke dalam pusaran kekacauan yang tak berujung. Setiap hari terasa seperti perlombaan tanpa garis finish. Ingat keluhan awal kita tentang hidup yang berantakan, dikejar waktu, tapi tetap terasa kosong? Nah, itulah dampak nyata absennya mizan. Kita berusaha keras, tapi hasilnya tidak pernah memuaskan. Energi terkuras, namun keberkahan seolah enggan mendekat. Dampak kehilangan mizan bukan cuma stres sesaat. Ini adalah hilangnya keberkahan dalam waktu, harta, bahkan hubungan. Ini adalah hilangnya keberkahan dalam waktu, harta, bahkan hubungan. Tujuan hidup terasa kabur, seperti berjalan di labirin tanpa peta. Kedamaian batin jauh panggang dari api. Yang ada hanyalah kelelahan kronis, kecemasan yang terus menghantui, dan rasa tidak puas yang mendalam. Bayangkan kontrasnya. Satu sisi, hidup dengan mizan, Anda merasakan ketenangan, produktivitas yang bermakna, dan setiap usaha terasa diberkahi. Di sisi lain, tanpa mizan, Anda terjebak dalam siklus kekacauan, kekosongan, dan kelelahan. Ini bukan sekedar manajemen waktu biasa. Ini tentang menempatkan setiap aspek hidup pada timbangan yang benar, sesuai petunjuk Sang Pencipta. Mizan adalah kompas ilahi yang menuntun kita pada kebahagiaan sejati, bukan hanya di dunia, tapi juga sebagai bekal terbaik untuk kehidupan abadi. Ya, Anda tidak salah dengar. Ya, Anda tidak salah dengar. Taruhannya jauh lebih besar dari sekedar hidup nyaman di dunia. Ini adalah tentang investasi akhirat, tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk pertemuan dengannya. Kehilangan mizan berarti kehilangan kesempatan untuk memaksimalkan potensi dunia dan akhirat kita. Sebuah kerugian yang tak ternilai. Melihat dampaknya yang begitu besar, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengembalikan mizan ini? Bagaimana kita bisa menyeimbangkan kembali timbangan hidup kita yang mungkin sudah telanjur miring? Bersiaplah, karena di bab selanjutnya, kita akan menyelami langkah-langkah praktis untuk menemukan kembali keseimbangan sejati itu. Baik, kita sudah memahami pentingnya mizan. Sekarang, mari kita wujudkan keseimbangan itu dengan 3 langkah konkret yang bisa langsung Anda terapkan. Ini bukan sekedar teori, tapi panduan praktis untuk hidup yang lebih tenang dan bermakna. Langkah pertama, niat dan muhasabah. Mulailah dengan menata niat Anda. Luruskan hanya karena Allah. Setiap pagi, luangkan waktu sejenak untuk muhasabah, merenungkan tujuan hari ini dan bagaimana setiap aktivitas bisa menjadi ibadah. Ini fondasi spiritual Anda, pengingat bahwa setiap tindakan memiliki nilai di sisinya. Langkah kedua,
prioritas dan manajemen waktu berbasis nilai Islam. Setelah niat kuat, identifikasi prioritas Anda. Apa yang paling penting menurut Islam? Apa yang paling penting menurut Islam? Sholat di awal waktu, belajar ilmu bermanfaat, berbakti pada orang tua, atau mencari nafkah halal. Atur jadwal Anda dengan bijak. Alokasikan waktu untuk ibadah, keluarga, pekerjaan, dan diri sendiri. Ingat, waktu adalah amanah. Langkah ketiga, konsistensi dan tawakal. Keseimbangan bukan dicapai dalam semalam, butuh konsistensi. Lakukan langkah-langkah ini secara rutin, meskipun kecil. Jika ada hari yang terasa sulit, jangan menyerah. Beristighfar, perbaiki, dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Yakinlah bahwa dengan usaha dan doa, Dia akan memudahkan. Melihat betapa besar dampaknya, bayangkan hidup Anda saat mizan ini kembali tegak. Keberkahan akan mengalir, ketenangan hati terasa, dan setiap langkah di dunia menjadi persiapan indah untuk akhirat. Ini bukan impian, tapi janji bagi mereka yang bersungguh-sungguh. Perubahan itu mungkin dan manfaatnya tak terhingga. Begitulah perjalanan kita menemukan kembali mizan, sebuah upaya berkelanjutan yang membawa kedamaian. Hingga hari ini, refleksi atas nilai-nilai ini terus menjadi pengingat. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang membuat kisah ini semakin menarik untuk direnungkan. Berikan komentarmu kalau konten ini bermanfaat. Ternyata, menemukan keseimbangan sejati memang bukan cuma soal jadwal ya. Menurutmu, langkah mana yang paling sulit kamu terapkan untuk hidup lebih seimbang? Jika video ini membantumu, like dan subscribe Aksi Bijak agar tak ketinggalan insight praktis lainnya. Untuk eksplorasi mendalam tentang ketenangan batin, klik video di layar sekarang.